Perjalanan ekspedisi Danau Purba, saya lanjutkan dengan melihat peran Danau Matano bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Berbatasan dengan Sulawesi Tengah, danau ini juga menjadi salah satu akses transportasi antar provinsi. Suasana kapal sibuk berlalu lalang, termasuk kapal pengangkut hasil panen dari desa Matano. Merica jadi hasil kebun andalan di sekitar Danau Matano, dan hari ini saya nggak mau ketinggalan untuk mengikuti kegiatan para petani merica. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangan hijau kebun merica terhampar menghiasi dataran rendah di sekitar Danau Matano. Disinilah masyarakat setempat memperoleh penghasilan utama sehari-hari. Kenapa kebun merica banyak di sini? Karena di sekitar Danau Matano itu tanah-tanahnya itu tanah merah yang pas banget buat tumbuhan merica ini bisa tumbuh secara optimal. Nah, Ibu, saya ikut panen ya. Di ketinggian 300 sampai 1000 meter, tanaman merica tumbuh subur, menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai penghasil terbesar merica seprovinsi Sulawesi Selatan. Selain kondisi tanah yang tepat, tumbuhan merica ini bisa tumbuh secara optimal di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Karena hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairannya, kecuali kalau lagi musim kemarau panjang baru deh disiram. Meski memiliki musim panen raya, merica dapat dipanen setiap 3 bulan sekali. Nah, merica itu sebenarnya dipanen yang warnanya udah merah-merah dan bentuknya itu besar, nggak kecil-kecil. Tapi ini meskipun ada yang hijau pun tetap bisa dipanen karena yang ini udah tua nih. Jadi kita kumpulkan semua yang ada merah-merahnya. Semakin banyak tanaman merica mendapatkan sinar matahari, semakin cepat buah berganti warna kemerahan. Nah, ini ada yang jatuh-jatuh udah lama, itu biasanya tetap dipanen karena ini malah justru jadinya lada hitam. Jadi tetap bisa dikonsumsi. Oke, kita kumpulkan dulu. Lada hitam dan lada putih berasal dari tanaman yang sama. Namun, usia petik dan proses pengolahannya yang membedakan keduanya. Merica ini bisa dipanen berkali-kali. Nah, kalau yang ini udah 3 tahun makanya bisa sampai setinggi ini. Tapi karena merica adalah tanaman merambat, jadi dia tumbuh tingginya itu mengikuti tiang. Yang panjat atau tempat rambatan merica ini tidak menggunakan sembarang kayu. Kayu ini berasal dari jenis pohon endemik dari Pulau Sulawesi. Nah, tiang penyangga buat tanaman merica ini juga pakai kayu khusus yang namanya kaloju. Kayu ini kuat banget, bisa sampai tahan 10 tahun nih. Jadi nggak perlu ganti-ganti lagi. Proses pemanenan merica dapat berlangsung selama 1 hari penuh. Apabila sedang musim panen raya, satu petak kebun dapat menghasilkan ratusan kilo merica. Nah, ini dia hasil panen kita hari ini. Totalnya ada 2 karung besar yang masing-masing beratnya bisa mencapai 40 kilo. Tapi sebelum bisa dipasarkan, ini harus diproses dulu. Dan sedihnya setelah diproses itu beratnya bisa menyusut dari 40 kilo bisa sampai jadi 5 kilo. Pelan-pelan. Aktivitas pemanenan dan pengolahan merica di Desa Matano berlangsung setiap saat. Belum selesai diproses panen saja. Pengolahan hasil kebun ini masih memakan waktu yang panjang. Wih, kuat ini ya. Hati-hati. Oke. Nah, ini dia nih enaknya tinggal di dekat Danau Matano. Jadi danau ini juga bermanfaat bagi para petani merica. Setelah panen bisa langsung direndam. Dan ini dibuat memang semacam cekungan dan ditindis lagi pakai batu supaya nggak hanyut terbawa ombak. Pengolahannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ibu, yang di sini udah bisa diangkat kah? Ya, sudah bisa. Sudah ya? Wah, ini kalau udah bisa diangkat tandanya udah direndam selama 7 malam. Ini karena cuaca panas ya, jadi cepet ya. Kalau cuacanya lagi dingin, lagi nggak ada matahari itu bahkan bisa sampai 10 malam nih ngerendamnya nih.
kalau udah direndam kayak gini, kita jadi membersihkan kulitnya itu lebih mudah. Caranya dengan diinjak-injak tanpa menggunakan alas kaki supaya kita bisa merasakan yang di dalam itu masih ada kulitnya atau enggak. Jadi itu memang kerasa loh ya Bu ya. Meski masih tradisional, cara ini efektif untuk merontokkan kulit merica tanpa menghancurkan bijinya. Selanjutnya, merica ini langsung dipisahkan dari ampas-ampasnya. Nah, jadi kelebihannya tinggal di dekat danau kayak gini bagi para petani merica di Desa Matano, itu bisa mencuci, bisa merendam, semuanya dilakukan di danau. Jadi manfaatnya banyak sekali ya Bu. Iya. Nah, sekarang kita lagi mempuai merica atau menjemur merica supaya cepat kering. Ini harus sampai rata, nggak sampai ketumpuk-tumpuk ya Bu, supaya lebih cepat lagi keringnya. Proses penjemuran ini biasanya berlangsung selama 1 hari. Namun, semakin kering, semakin bagus kualitas merica yang dihasilkan. Merica siap jual dikumpulkan dari para petani setiap harinya. Ketika sudah terkumpul banyak, barulah hasil kebun ini siap dipasarkan keluar daerah. 16 kilo ya. Nah, jadi yang mau dikirim itu harus yang keringnya itu benar-benar pas, kadar airnya kurang lebih 14%. Ini yang kualitas paling bagus nih. Sebagai rempah berkualitas dunia, mayoritas pengiriman merica ditujukan pada pasar ekspor. Ini Bu, yang terakhir. Hati-hati ya Bu. Jadi setelah ditimbang, mericanya akan diangkut ke perahu untuk dibawa ke kota-kota tetangga. Dan ini kalau misalnya lagi musim panen raya, yang diangkut ke perahu bisa sampai 1 ton. Aktivitas ini menjadi ujung perjalanan ekspedisi Danau Purba tim Jejak Petualang kali ini. Danau Matano telah memberi saya kesempatan merasakan kedekatan hubungan antara manusia dengan kasih alam yang tak terbatas. Danau Matano telah hadir bahkan sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Keberadaannya menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Saat ini giliran kami sebagai manusia untuk membalas kebaikan alam. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hari ini adalah episode spesialnya Skill Gokil. Langsung aja, Letnan Bagas, kita mulai. Skill gokil, sikat. Sikat. Wah, dia membalap. Waktunya yang diperoleh oleh tim kuning 2 menit 3 detik. 2 menit 3 detik. Wow. Tim kuning bisa mengembalikan keadaan. Skill Gokil, Minggu 12 Mei jam setengah 10 pagi. Ini baru Trans 7.